menghantam semalam pada hati. Tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah telah bersama dengan kita Ustaz Amin Faiz dan juga tim dari HNB Official. Kajian rutin Kamis malam hari ini insya Allah akan melanjutkan kajian-kajian sebelumnya dengan tema hadis dan juga dengan membahas kitab panduan Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari penulis Ibnu Rajab Al-Hambali. Sebelum kajian berlangsung, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mohon username menggunakan nama asli atau nama yang tidak dikenal. Yang kedua, mohon audio di-mute selama kajian berlangsung, dan bagi akhwan mohon untuk menonaktifkan fitur videonya selama kajian berlangsung. Yang ketiga, tanya jawab dilakukan setelah tausiah Ustaz. Yang keempat, pertanyaan dapat disampaikan pada kolom chat. Dan yang kelima, dihimbau untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat sehingga bertambah faedah ilmu yang disampaikan. Mungkin kami persilakan kepada Ustaz Amin. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita belajar bersama membaca buku Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Rajab. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu di antara cabang iman, yaitu menjaga rasa malu. Karena dengan rasa malu yang dimiliki oleh seorang hamba, orang itu akan bisa lebih terkendali hidupnya. Sebab ketika orang punya rasa malu, dia akan menjaga dirinya, dia akan berusaha untuk menata dirinya, jangan sampai melakukan kegiatan yang merusak kehormatannya. Baik, kita akan buka perkataan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita akan membaca keterangan beliau tentang fungsi Islam yang dimiliki oleh seorang hamba itu bisa menjadi libas, bisa menjadi pakaian baginya. Qala al-musannifu rahimahullah, Ibnu Rajab mengatakan, al-Islam huwal istislam wal khudu' wal inqiyad. Makna dari Islam adalah pasrah, tunduk, dan al-khudu' pasrah, tunduk. Wa kadzalika ad-din, demikian pula agama, yuqalu danahu yudinuhu idza qaharahu. Disebut din dari kata danahu yudinuhu, artinya adalah ketika orang itu menguasainya. Wadana lahu, orang itu beragama, wadana dari kata din dari kata dana, idastaslama lahu wa khada'a wa qada, apabila orang itu pasrah dan tunduk. Sehingga kenapa disebut din? Karena Islam itu mengajarkan ketundukan. Walihada sammallahu al-Islam dinan. Karena itulah Allah Ta'ala menyebut Islam dengan din, dengan agama. Karena seorang hamba ketika dia masuk Islam, maka dia akan mewarnai hidupnya dengan ketundukan. Faqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innad dina indallahil Islam. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Allah juga berfirman, wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Nah, wa innama fassara al-qumusa fil manami bid-din. Kemudian dalam bahasa Arab, pakaian yang digunakan
untuk tidur itu juga disebut dengan ad-din. Li'anna ad-dina wal islam wa taqwa kullu hadhi tusafu bi annaha libas. Karena agama, Islam dan ketakwaan semuanya disebut dengan pakaian. Jadi di sini penulis ingin melihat korelasi hubungan secara makna bahasa antara Islam, kata Islam dengan kata ad-din, dengan kata pakaian. Bahwa Islam artinya adalah al-istislam, pasrah, al-khudu' wal inqiyad, ketundukan. Sedangkan ad-din artinya adalah menguasai, qaharah. Dan orang yang dikuasai maka dia akan tunduk, dia akan pasrah. Dan juga bisa dimaknai dengan al-qumus fil manam, pakaian yang dipakai untuk tidur, itu disebut juga dengan ad-din dalam bahasa Arab. Dan kaitannya dengan makna din, kaitannya dengan makna agama adalah karena agama yang dimiliki oleh manusia, kemudian Islam yang dianut oleh manusia, dan takwa yang dimiliki oleh seorang hamba, hakikatnya adalah pakaian baginya. Allah Ta'ala berfirman, "Walibasut taqwa dzalika khair." Pakaian takwa itulah yang terbaik. Wa qala Abu Darda mengatakan, "Al-imanu kal qamis." Iman itu seperti pakaian. Yalbasuhul insanu taratan wa yanza'uhu ukhra. Kadang dipakai oleh seseorang, kadang dia lepaskan. Kapan iman itu dilepaskan? Iman itu lepas dari seorang hamba saat dia sedang melakukan perbuatan dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun." Tidaklah seorang itu berzina saat dia sedang berzina sementara dia seorang mukmin. Yunza'u minhu sirbalul iman, dilepaskan darinya pakaian iman. Digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika orang itu berzina atau dia minum khamr, maka seolah-olah imannya itu berada di atas kepalanya. Begitu dia selesai kegiatan ini, perbuatan maksiat dan dosa besar ini, imannya menyatu lagi. Sehingga kadang naik, kadang lepas, kadang bersatu. Kadang lepas, kadang bersatu. Makanya takwa disebut libas. Iman disebut sebagai libas yang artinya pakaian. Karena memungkinkan bagi seseorang untuk memakainya. Dan di kesempatan yang lain orang juga bisa melepasnya. Wa qala an-nabighah, kata seorang penyair an-nabighah, "Alhamdulillahilladzi lam ya'tini ajali. Alhamdulillahilladzi lam ya'tini ajali. Hatta tasaitu minal islami sirbala." Segala puji bagi Zat di mana ajalku tidak datang kepadaku, ajalku tidak mendatangiku sampai aku telah memakai baju Islam. Wa qala Abul Atahiyah, seorang penyair yang lain Abul Atahiyah mengatakan, "Idzal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa." Ketika seorang hamba itu tidak mengenakan pakaian takwa, taqallaba uryanan, maka dia akan menjadi telanjang, wa in kana kasiya, meskipun dia pakai pakaian, meskipun dia pakai baju. Orang ketika tidak memakai pakaian takwa, dia akan berbuat seenaknya, dia akan berbuat semaunya, sesuai yang dia inginkan. Tidak ada rasa malu. Sehingga dia menelanjangi dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan asusila, perbuatan yang melanggar moral, perbuatan yang menunjukkan kalau dia adalah orang yang jatuh mentalnya. Meskipun dia memakai pakaian, meskipun dia pakai baju, tapi dia nggak punya rasa malu dengan perbuatan yang dia lakukan. Al-mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa. Idzal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa taqallaba uryanan. Apabila seseorang tidak menggunakan pakaian takwa, maka dia akan menjadi telanjang, wa in kana kasiya, meskipun dia pakai baju. Fahadhihi kulluha kiswatul batin. Ini semuanya adalah pakaian batin. Wa huwa ruh, dan itu adalah pakaian ruh.
wa huwa zinatun laha, yang itu merupakan perhiasan bagi seorang hamba. Kama jaa fi hadithi Ammar, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ammar bin Yasir. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Dan perhiasan kita itu ada di mana? Ada di mana? Di pakaian. Ya. Sampai ada ungkapan orang Jawa gimana? Ono ing busono itu apa? Kok dadi lali. Aji ning raga ana ing busana. Aji ning raga ana ing busana. Sehingga fisik ini kelihatan lebih gagah, lebih mulia, lebih terhormat karena memakai pakaian. Coba kalau ada orang yang pidato tapi cuman pakai singlet, ya. Kira-kira didengerin enggak? Tapi Pak, itu kan sudah menutup aurat. Ya betul. Singlet pakai celana misalnya hanya sampai lutut, celana untuk futsal. Lalu dia pakai sepatu, khutbah di atas mimbar, cuman pakai singlet, ya, pakai pakaian dalam. Itu sudah menutup aurat. Yang penting kan pusar sampai lutut ketutup. Cuman tindakan semacam ini nggak benar. Dan seorang hamba ketika dia tidak memiliki zinatul iman, perhiasan iman, maka dia akan berbuat sesukanya. Kama annar riyasha zinatun lil jasad wa kiswatun lahu. Sebagaimana baju adalah perhiasan bagi jasad dan pakaian bagi jasad. Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai manusia, aku telah menurunkan kepada kalian pakaian yang dengan itu kalian bisa menutupi sawatikum, aurat kalian, warishan, dan sebagai perhiasan untuk kalian. Sehingga kita kelihatan gagah, kelihatan cakep, kelihatan bersih, kelihatan berwibawa karena pakaian. Namun kemudian Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu yang lebih baik. Ketika seorang memiliki pakaian takwa, maka dia akan lebih berhati-hati, dia akan lebih waspada. Takwanya mengendalikan dia menutupi setiap aib yang dia lakukan, atau menghalangi dia untuk melakukan perbuatan yang membuat dia semakin bertumpuk aib dan cacat, karena dia punya pakaian takwa. Masya Allah. Inilah rahasia kenapa Allah Ta'ala menyebut takwa dengan libas, dengan pakaian. Tayyib. Wa min huna, dari sinilah kita bisa membuat kesimpulan dari perkataan Mujahid, Asy-Sya'bi, Qatadah, Ad-Dhahhak, An-Nakhai, Az-Zuhri, dan yang lainnya tentang firman Allah Ta'ala, ya, di surat Al-Muddatsir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Makna tahir di situ adalah tahhir nafsaka minadz-dzunub, bersihkan jiwamu dari perbuatan dosa. Karena thiyab bisa bermakna libasu al-batin, ya, pakaian batin, yaitu takwa, menjaga akhlak yang mulia. Wa qala Sa'id ibn Jubair, kata Sa'id bin Jubair, wa qalbaka wa niyataka fatahhir, bersihkan hati dan niatmu. Dan tidak jauh dari ini adalah perkataan seseorang, wa amalaka fa aslih, perbaiki amalmu, sebagaimana diriwayatkan dari Mujahid, Abu Waraq, Abu Rauq, dan Ad-Dhahhak. Wa anil Hasan wal Quradi, dan dari Hasan dan Al-Quradi, qala, mereka mengatakan, khuluqaka hassinhu, akhlakmu perbaikilah. Fakanna bithiyabi anil a'mal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut amal dengan pakaian, menyebut takwa dengan pakaian, amal dengan pakaian. Dan amal itu terdiri dari agama, takwa, iman, dan Islam. Sehingga membersihkan pakaian adalah berarti memperbaiki amal, membersihkan amal dari setiap kotoran-kotoran yang bisa merusak. Wa bidzalika tahsulu taharatun nafsi wal qalbi wan niyyah. Dengan cara ini, maka seorang hamba akan lebih bersih jiwanya, bersih hatinya, dan bersih niatnya. Wa bihi yahsulu husnul khuluq,
dan dengan ini pula seorang bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Li'anna ad-dina huwa at-ta'atu allati tasiru 'adatan wa daidanan wa khuluqa. Karena agama isinya adalah ketaatan yang menjadi kebiasaan dan rutinitas serta menghiasi akhlak. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, maksudnya adalah di atas agama yang agung, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masya Allah. Tayyib. Sehingga perlu diingat jamaah yang dimuliakan Allah, Allah anugerahkan kepada kita ya, berupa iman, kemudian semangat untuk beramal saleh, ketaatan dan takwa, dan Allah sebut itu sebagai pakaian agar kita sadar kalau semacam ini tidak kita sematkan pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang gak tahu malu. Kita akan berbuat serampangan, ya. Kita akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai moral yang benar. Meskipun bisa jadi kita punya status sosial. Di masyarakat mungkin kita dianggap sebagai orang hebat, punya jabatan, profesinya dikenang. Ya. Namun kadang dalam prakteknya, kadang kita menipu, kadang kita memperkaya diri sendiri namun dengan cara merugikan orang lain dan seterusnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Qala al-musannif faslun, kata Ibnu Rajab, pasal yang baru. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, masih berkaitan dengan masalah rasa malu. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat marra ala rajulin, pernah melewati seseorang, wa huwa ya'idhu akhahu fil haya, di mana orang ini menasihati saudaranya karena saudaranya ini terlalu pemalu. Ya, dinasihati, kamu jangan kayak gini, jangan terlalu pemalu, nanti kamu nggak berkembang hidupmu, nanti nggak bisa berinteraksi dengan orang lain. Orang ini terlalu pemalu. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'hu, dah biarkan aja. Fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya rasa malu itu bagian dari iman. Ya. Hadzal makna, ya, kalimat semacam ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan aneka redaksi yang banyak. Min wujuhin katsira, dengan aneka redaksi yang banyak. Dan dulu pernah kita sampaikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa rasa malu itu bagian dari cabang iman. Baik. Namun di sini perlu kita pahami bahwa malu itu ada dua, ya. Ada rasa malu yang terpuji, dan sebaliknya adalah rasa malu yang tercela. Rasa malu yang terpuji disebut oleh Nabi SAW sebagai cabang iman. Nabi SAW bersabda, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari cabang iman. Sehingga orang yang punya rasa malu, maka berarti dia memiliki salah satu di antara cabang iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari cabang iman. Namun di sana ada rasa malu yang tercela. Inilah rasa malu yang menjadi penghalang seseorang, penghalang untuk beramal. Penghalang untuk beramal, penghalang untuk belajar, ya, penghalang untuk berbuat baik, karena dorongan rasa malu. Sehingga rasa malunya justru menjadi rasa malu yang tercela. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah kajian ceramah dihadiri oleh banyak sahabat. Diceritakan oleh
Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Abu Waqid mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Rasulullah SAW pernah duduk di masjid dan banyak orang berada di sekitar beliau. Idh aqbala thalathatu nafar. Nabi SAW sedang menyampaikan kajian. Tiba-tiba datang 3 orang. Fa aqbala thnan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang mau mendengarkan Nabi SAW. Wa dhahaba wahid, dan yang satu pergi. Datang 3 orang, kemudian melihat keadaan di dalam masjid, yang 2 masuk, yang satu pergi. Qala fawaqafana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ceramahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma, untuk orang yang pertama, fara'a furjatan fil halaqati fajalasa fiha. Dia melihat itu ada salah satu tempat duduk yang kosong. Ada tempat yang kosong dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia maju dan duduk di situ. Wa ammal akhar, sedangkan orang yang kedua, fajalasa khalfahum, mereka duduk paling belakang. Melipir, mepet tembok, nyender paling belakang. Wa amma tsalis, sedangkan orang yang ketiga, fa'adbara dhahiban, dia langsung pergi. Falamma faragha Rasulullah SAW, begitu Nabi SAW selesai ceramah, qala, dan jamaah pada bubar, termasuk 3 orang tadi, termasuk 2 orang yang tadi datang bertiga, tapi yang satu udah pergi duluan ya. Termasuk 2 orang yang dengerin tadi, mereka juga bubar. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum anin nafari thalatha. Mau enggak aku sampaikan kepada kalian tentang 3 orang tadi. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah. Orang yang pertama, yang dia nyari celah yang paling dekat dengan narasumber, kemudian dia datang mendekat ke situ untuk bisa mendengarkan lebih maksimal. Maka dia menghadap serius kepada Allah, maka Allah pun menghadap kepadanya. Masya Allah. Sehingga orang yang serius dengerin kajian, dia menghadap dengan betul, bukan untuk guyon, bukan nyantai-nyantai, bukan nyender-nyender. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menghadap Allah, maka Allah pun menghadap kepadanya. Wa ammal akharu fastahyallahu min. Orang yang kedua, dia malu-malu sehingga mau mendengarkan tapi melipir di belakang. Dia mepet-mepet tembok terus nyender di tembok. Ya, sambil dengerin tapi mungkin kurang serius, kadang buka HP, kadang WA-an, kadang terlalu banyak kegiatan sehingga enggak maksimal. Dia malu untuk mendengarkan dengan maksimal, malu untuk maju, maka Allah pun malu darinya. Dan Allah malu darinya maksudnya adalah ya, Allah tidak memberikan keberkahan baginya. Allah tidak memberikan kebaikan yang lebih banyak baginya. Wa ammal akhar, sedangkan orang yang ketiga, fa'aradallahu an, karena dia berpaling maka Allah Ta'ala pun berpaling darinya. Ya, karena kamu pergi enggak mau ikut duduk di majelis ilmu, maka Allah pun berpaling darinya. Artinya orang ini tipe orang yang enggak gubris dengan keadaan yang berada di sekitarnya. Baik, sekarang kita lihat ya. Kepentingan kita dari hadis ini adalah perkataan Nabi SAW, orang itu malu, kemudian Allah malu kepadanya. Ini menunjukkan bahwa malu yang tercela adalah malu yang membuat orang itu enggak maksimal ketika melakukan kebaikan. Malu yang membuat orang itu dia kadang enggak mau ikut belajar. Ya, maka Allah pun enggak gubris dia. Allah enggak pedulikan dia. Fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Baik. Padahal kalau dia mendekat maka Allah akan mendekat. Tapi karena dia enggak mendekat maka Allah Ta'ala tidak memberikan keberkahan yang banyak baginya. Ini rasa malu yang tercela, menjadi penghalang bagi seseorang untuk beramal, untuk belajar, untuk berbuat baik dan seterusnya. Sehingga kadang ada orang kenapa dia enggak sholat? Malu sama teman-temannya. Nanti kalau saya datang ke masjid dikiranya sok suci. Saya datang ke masjid dikiranya saya sudah tobat padahal saya masih jelek misalnya.
itu dia malu sama teman-temannya. La haula wala quwata illa billah. Ini malu yang membuat penghalang dia untuk tidak belajar. Ya. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Kata Mujahid, la yata'allamul ilma, ada dua orang yang tidak akan mau belajar. Mustahyin wala mustakbir. Yang pertama pemalu, yang kedua orang yang sombong. Wa qalat Aisyah, dan Aisyah bercerita, ni'man nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fid din. Rasa malu tidak menghalangi dia untuk belajar agama. Ya. Bahkan ini dijadikan sebagai muqaddimah yang pernah disampaikan oleh seorang sahabiat yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Ya Rasulullah, Allah gak malu untuk menjelaskan kebenaran. Ya. Kemudian dia baru tanya, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat. Apakah wanita wajib mandi kalau dia mimpi? Ya. Itu kan kayak membuka aib. Oh, berarti bermimpi. Tapi Masya Allah, beliau itu tanya karena pengen tahu ilmunya. Coba kalau wanita ini nggak ada yang berani tanya kepada Nabi SAW, mungkin sampai sekarang kita nggak ngerti ilmunya. Kita nggak tahu ilmunya. Padahal Nabi SAW memberikan satu kaidah yang luar biasa. Dari pertanyaan itu, na'am idza ra'atil ma. Betul, apabila orang itu melihat air, maka dia harus mandi. Faghattat Ummu Salamah ta'ni wajha. Maka Ummu Salamah menutupi mukanya. Waqalat, karena merasa malu. Waqalat, ya Rasulullah, awa tahtalimul mar'ah. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, apakah wanita juga mimpi basah? Qala na'am. Jawab Nabi SAW, betul, wanita juga bisa mengalami mimpi basah. Baik. Nah, kepentingan kita, coba kita lihat perkataan Mujahid bin Jabr tadi. Orang tidak akan mau belajar agama ketika dia adalah seorang pemalu dan orang yang sombong. Nah, sehingga pemalu, sifat malu yang tercela adalah malu yang menghalangi seseorang untuk belajar, beramal, berbuat baik, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini kita akan fokus kepada malu yang terpuji. Malu yang terpuji ini berbeda-beda tingkatannya antara satu orang dengan orang yang lain. Ada orang yang punya rasa malu serius, dan ada orang yang rasa malunya rendah, sehingga kadang dia sering melanggar. Karena itu di sini penulis menyebutkan, wal haya'u nau'an, rasa malu itu ada dua. Ahaduhuma gharizi, wan nau'u tsani muktasaba. Malu itu ada dua. Yang pertama adalah malu gharizi, malu bawaan dari apa? Dari kepribadiannya. Bahasa lainnya gawan bayi. Gawan bayi itu dalam bahasa Arab namanya gharizi. Jadi emang ya dia sejak kecil kayak gitu. Wa huwa khulqun yamnahuhu Allahul 'abda. Itu adalah akhlak yang Allah berikan kepada hambanya. Wa yujbiluhu 'alai, Allah jadikan itu sebagai kebiasaannya. Fayakuffahu 'an irtikabil qaba'ih war radha'il, sehingga menghalangi dia untuk melakukan tindakan jahat, tindakan memalukan, tindakan buruk. Sebaliknya, memotivasi dia untuk melakukan perbuatan yang baik. Wa huwa min a'la mawahibillahi lil 'abdi, dan ini merupakan anugerah tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya. Rasa malu yang menghalangi seseorang untuk bermaksiat, rasa malu yang menghalangi seseorang untuk durhaka kepada Allah. Fahadha minal iman bi'tibari annahu yu'athiru ma yu'athiruhul iman min fi'lil jamil.
Sehingga rasa malu ini bagian dari iman. Dilihat bahwasanya dengan keberadaan rasa malu itu akan memberikan pengaruh kepada iman seorang hamba dengan memberikan motivasi untuk melakukan amal soleh. Wal kaffi anil qabih, dan menahan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Wa rubbama martaqa sahibuhu ba'dahu ila darajatil iman, dan terkadang pelakunya naik ke derajat iman. Fahuwa wasilatun ilai, sehingga rasa malu itu bisa menjadi sarana iman. Maka orang yang menjaga rasa malu, dia akan lebih hati-hati ketika di kantor, ya. Dia akan lebih hati-hati ketika di perjalanan, dia akan selalu lebih hati-hati. Itu kalau dia menjaga rasa malu. Kama qala Umar, sebagaimana perkataan Umar. Man istahya istaghfa. Siapa yang punya rasa malu maka dia akan lebih banyak menyendiri. Wa man ikhtafa ittaqa. Siapa yang menyendiri maka dia akan bertakwa. Wa man ittaqa wuqiya, dan kalau sudah bertakwa maka dia akan dilindungi. Wa qala ba'du tabi'in, sebagian tabi'in mengatakan, taraktu dzunuba haya'an 40 sanat. Subhanallah. Aku meninggalkan dosa karena dorongan rasa malu selama 40 tahun. Tsumma adrakanil wara'. Baru setelah itu Allah berikan kepadaku anugerah sifat wara'. Tsumma adrakanil wara'. Baru setelah itu Allah berikan kepadaku anugerah sifat wara'. Ya. Sehingga perjuangannya tidak mudah, jamaah. Selama 40 tahun. Baru dia dikasih oleh Allah sifat wara'. Wa qala Ibnu Sam'un, kata Ibnu Sam'un, ra'aitul ma'asi nadhalatan fataraktuha muru'atan fastahalat diyanatan. Aku melihat kemaksiatan, nadhalah, wallahu a'lam makna nadhalah ini apa. Fataraktuha muru'atan, maka aku pun tinggalkan hal itu, perbuatan maksiat itu, muru'atan, dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Ya. Makna nadhala. Nadhala syakhsu bimakna hakruhu khassa wa hakura. Ya. Sehingga makna nadhala di sini artinya adalah haqarah, rendah. Sesuatu yang rendah, yang hina. Ra'aitul ma'asiya nadhalatan. Aku melihat perbuatan maksiat itu terhina. Fataraktuha muru'atan. Maka aku tinggalkan dalam rangka menjaga kehormatan. Fastahalat diyanatan. Maka berubahlah jadi kebiasaan. Sehingga akhirnya dia terbiasa meninggalkan maksiat itu. Fastahalat diyanatan. Maka berubahlah menjadi kebiasaan. Baik, artinya ya, terkadang orang memiliki rasa malu itu dari kebiasaan rutin sehari-hari, sehingga Allah anugerahkan rasa malu yang bertambah banyak kepadanya. An-naw'u tsani, bentuk rasa malu yang kedua adalah ayyakuna muktasaba, rasa malu dari hasil usaha. Imma min maqamil iman, bisa bentuknya mencapai kedudukan iman, seperti malunya seorang hamba min maqamihi baina yadayillahi yaumal qiyamah. Dia merasa malu kalau nanti akan menghadap Allah di hari kiamat. Fayujibu lahu dzalikal istidad liliqa'i. Maka membuat dirinya mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah. Au min maqamil ihsan, atau dia berada dalam posisi ihsan, kahaya'il abdi min ittila'illahi alaihi wa qurbihi minhu, seperti rasa malu yang dimiliki oleh seorang hamba ketika dia dilihat oleh Allah dan dekatnya, diawasi oleh Allah Ta'ala.
fahadha min a'la khisalil insan iman, maka ini merupakan derajat iman yang paling tinggi. Ya. Sehingga rasa malu yang dia dimiliki oleh seorang hamba dari hasil usaha dia, dari hasil kerja dia, muktasaban, dari hasil perjuangan dia, kemudian itu berhasil, maka itu merupakan a'la khisalil iman, cabang iman yang paling tinggi. Disebutkan dalam hadis yang mursal itu berarti seorang tabi'in meriwayatkan dari Nabi SAW padahal tidak dikenal, ya. Tidak dikenal, atau padahal tabi'in ini tidak pernah ketemu Nabi SAW. Dalam hadis mursal dinyatakan istahya minallah kama tastahyi min rajulaini min salihai ashirataki wala yufariquka wala yufariqanika. Miliki rasa malu kepada Allah sebagaimana kamu malu ketika berhadapan dengan dua orang yang saleh di antara keluargamu. Ya, kita kalau berhadapan dengan orang yang saleh di antara keluarga kita kan akhirnya kita jaim. La yufariqanika, yang tidak akan memisahkan diri denganmu. Ya. Sehingga dua orang itu akan selalu menyertaimu, dia nggak bakalan pergi, selalu membersamaimu. Coba gimana kira-kira? Kita akan merasa sangat malu. Ya. Jangankan bicara, untuk hal-hal yang mubah kadang kita merasa malu. Teman-teman ini punya pengalaman ya, yang sempat menjadi panitia sidang Dewan Fatwa yang ke-9 ketika di Jogja. Ketemu Ustadz Syafiq, ketemu Ustadz Arifin Badri, ketemu Ustadz Sufyan Baswedan, dan para doktor-doktor yang lainnya. Diajak bicara saja malu bang ya. Kadang malu, gemeteran grogi. Karena dia adalah orang yang kita anggap orang saleh. Apalagi ketika orang saleh itu adalah keluarga kita. Maka kita akan merasa lebih malu lagi. Nabi SAW ditanya, Su'ilan Nabi SAW an kashfil aurati khaliyah. Nabi SAW ditanya tentang hukum membuka aurat ketika sendirian. Faqala, lalu beliau bersabda, Allahu ahaqqu ayyustahya min. Allah lebih layak di mana kita merasa malu darinya. Wa fi hadits Ibnu Mas'udin al-marfu, disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang marfu, al-istihya'u minallah an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Kata Ibnu Mas'ud, hakikat rasa malu kepada Allah Ta'ala adalah kau jaga pikiranmu, wa ma wa'a, dan apa yang ada di dalamnya. Ojo mikir sing aneh-aneh. Wal batna wa ma hawa, dan kau menjaga perutmu serta apa yang ada di dalamnya, isinya. Wa an tadhkural mauta wal bila, dan kau selalu mengingat kematian dan kebinasaan. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, sehingga siapa yang menghendaki akhirat dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Wa man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Kalau dia melakukan seperti ini, berarti dia memiliki rasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Ta'ala, ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min. Ketahuilah sesungguhnya mereka yasnuna siyabahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min. Innaha nazalat fi qaumin. Ini ayat ini turun tentang sekelompok orang. Kanu yujami'una nisa'ahum wa yatakhalluna fayastahyuna minallah fanazalat al-ayah. Ada orang yang mereka melakukan hubungan badan dengan istrinya. Atau orang yang yatakhallun, yang dia menyendiri, enggak ada orang lain. Fayastahyuna minallah, maka dia pun punya rasa malu kepada Allah Ta'ala.
Wa kana Siddiq yaqul, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, istahyu minallah, milikilah rasa malu di hadapan Allah. Fa inni adhabu ilal ghaid fa azillu mutaqanni'an bisaubi. Karena ketika saya buang air besar, saya itu menutupkan kepalaku dengan tutup kepala. Jaket hoodie itu ya. Apa namanya tutup kepala ini? Hoodie. Saya tutupi kepalaku dengan hoodie. Fa'adhillu mutaqanni'an bisaubi, dengan pakaianku. Haya'an min Rabbi azza wa jalla. Karena merasa malu di hadapan Allah Ta'ala. Gak enak beliau. Sampai buka-buka aurat seperti itu. Ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana Abu Musa ketika beliau mandi fi baitin madlam, di tempat yang gelap, la yuqimu sulbah, beliau itu enggak pernah berdiri, mandi itu jongkok terus. Haya'an minallahi azza wa jalla, karena merasa malu di hadapan Allah azza wa jalla. Wa qala ba'dus salaf, sebagian ulama mengatakan, khaffillaha ala qadri qudratihi alaika wastahya minhu ala qadri qurbihi minka. Khafillah, milikilah rasa takut kepada Allah, ala qadri qudratihi alaika, setingkat dengan kemampuan Allah untuk mengendalikan kamu. Milikilah rasa takut sesuai dengan bagaimana Allah punya kemampuan untuk mengendalikan kamu. Takutlah kepada Allah. Allah mampu untuk mematikan kamu sekarang. Allah mampu membuat sakit kamu sekarang. Allah mampu. Jadi miliki rasa takut kepada Allah. Sehingga kalau orang ingin mengenang rasa takut kepada Allah, ikuti perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab. Gimana sih Pak? Ya, tolong Anda bayangkan apa yang bisa Allah lakukan pada dirimu yang kau gak suka. Allah bisa cabut ini, bisa cabut ini, bisa cabut ini. Betul. Karena itu selalu iringi dengan rasa takut. Sementara rasa malu, ala qadri qurbihi minka, sesuai dengan tingkatan kedekatan antara sang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yatawaladul haya'u minallah min mutala'atin ni'am. Dan terkadang rasa malu kepada Allah itu muncul karena orang merenungkan berbagai macam nikmat. Fayastahyi al-abdu minallah ayyasta'ina bi ni'matihi ala ma'asi. Maka sang hamba merasa malu ketika dia gunakan nikmatnya untuk sesuatu yang isinya maksiat. Fahadha kulluhu min a'la khisalil iman. Dan menghindari konflik semacam ini bagian dari cabang iman yang paling tinggi. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan pada pembahasan berikutnya kita akan mengkaji tentang hukum al-firaru minal fitan, menghindari potensi fitnah. InsyaAllah akan kita baca di kesempatan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, fadal. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Amin Baiz Abdullah Ta'ala. Alhamdulillah telah berkumpul beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya ajukan untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menanamkan rasa malu yang terbukti pada keluarga kita ataupun pada anak-anak kita, Ustaz? Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menanamkan rasa malu kita kepada siapa tadi? Kepada Rob kita, ya? Kepada anak-anak kita, Ustaz, untuk mencontohkan pada tauladan. Untuk menjadi suri tauladan bagi anak dalam masalah rasa malu. Malu kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Secara umum pendidikannya kurang lebih sama dengan orang dewasa, ya. Kalau tadi Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan
agar kita bisa berlatih untuk memiliki rasa malu adalah mengingat nikmat-nikmat Allah yang jumlahnya sedemikian banyak, sementara kita sendiri tidak memanfaatkan nikmat itu untuk kebaikan diri kita. Padahal Allah sudah banyak ngasih nikmat ke kita. Belum lagi kita membandingkan antara nikmat dengan ketaatan yang aku lakukan, masih jauh selisihnya. Sehingga rasa malu itu muncul. Saya sudah sering terlalu sering diakrabi misalnya, ya. Kemudian sering dikasih hadiah, maka seharusnya kita punya rasa malu kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Dan kita latih anak-anak itu seperti itu, ya. Gak boleh ini malu sama Allah. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, membuat dia akan semakin takut kepada Allah, lalu punya rasa malu kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, terkadang rasa malu yang setelah ikhlas dari sebuah watak atau tabiat dari seorang Ustaz. Bagaimana cara kita untuk menghindarkan seorang tersebut supaya menjadi lebih baik lagi, Ustaz, atau memiliki rasa malu yang terpuji? Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki rasa malu yang terpuji? Rasa malu terpuji tadi intinya adalah rasa malu yang menghalangi seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang tercela. Dan itu kita tanamkan dengan cara, mengimani nama dan sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh yang kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita akan selalu merasa saya diawasi oleh Allah. Itulah semangat muraqabah, menghadirkan semangat kita diawasi oleh Allah. Dan itu akan membuat kita punya rasa malu. Ya memang semangat seperti ini naik turun. Semakin sering kita perbarui semangat itu, semoga semakin lama bisa terjaga. Karena ketika seorang hamba tidak memiliki rasa malu, dia nggak punya libasut taqwa, pakaian takwa, maka dia sekali lagi akan berbuat semena-mena, melakukan tindakan kejahatan, melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Karena dia nggak punya rasa malu. Nah, kita bisa lihat sendiri, ya. Kadang penipuan itu kan dirawat. Ini ngerti kalau ngapusi, ini juga ngerti kalau ngapusi, ini ngerti. Loh, sama-sama ngerti dalam satu instansi. Kalau semuanya ini sebenarnya ngapusi. Dalam satu instansi mereka itu semuanya saling tahu. Kalau ini adalah ngapusi, hapus-hapus. Bohong. Tapi karena rasa malunya yang tipis, udahlah dianggap biasa saja. Dianggap biasa saja. Karena keyakinan dia tidak begitu mendalam terkait iman bahwasanya Allah Ta'ala Maha mengawasi setiap yang dilakukan oleh hamba. Wallahu a'lam. Ustaz. Mungkin ada pertanyaan satu lagi, Ustaz. Mau izin bertanya, bagaimana batasan rasa malu antara istri dan suami, Ustaz? Kalau dalam masalah aurat antara suami istri nggak ada batas. Jangankan cuman melihat, hubungan badan itu lebih dari sebatas melihat. Hubungan badan jelas lebih dari sebatas melihat. Sehingga kalau mereka sudah diizinkan untuk melakukan hubungan badan, maka sudah tidak ada lagi yang namanya aurat. Nggak ada yang perlu ditutupi terkait masalah aurat antara suami istri. Tayyib. Namun jika yang dimaksud adalah rasa malu antara suami istri dalam arti saling menjaga dalam keluarga untuk tidak melakukan tindakan yang tercela. Misalnya istri malu kepada suaminya kalau dia melakukan tindakan yang tercela, ya. Suami juga malu kepada istrinya ketika dia melakukan tindakan yang tercela. Insya Allah tidak masalah, dan itu bisa kita jaga dalam kehidupan keluarga kita. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau itu punya kebiasaan sebelum masuk rumah selalu membunyikan sandalnya. Jadi jalannya itu dibuat bunyi. Ya.
Gludak, 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 ya. Plak, 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 plak. Jalannya dibuat bunyi. Sebagai indikator bagi keluarganya, bagi istrinya, kalau Ibnu Mas'ud datang, ayah datang, maka mereka akan berbenah. Sudah? Nah, maksud Ibnu Mas'ud, karena beliau tidak ingin melihat sesuatu yang tidak beliau sukai di dalam rumah. Begitu buka, di dalam rumah nggak ada sesuatu yang beliau tidak sukai. Itu maksud Ibnu Mas'ud. Bukan berarti beliau suudzon kepada keluarganya. Bukan berarti beliau itu menuduh keluarganya melakukan tindakan yang aneh-aneh, bukan. Namun terkadang orang itu dalam posisi tertentu belum nyaman untuk dilihat. Makanya sebagai persiapan Ibnu Mas'ud ketika mau pulang itu membunyikan sandalnya. Biar istrinya tahu, anak-anaknya tahu kalau ayah pulang. Maka mereka akan berbenah, jangan sampai melakukan tindakan yang membuat ayahnya marah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa menjaga pakaian kita, pakaian takwa, dan bisa istiqomah dalam ibadah. Insya Allah akan kembali lagi kajian rutin Kamis malam untuk Jumat, dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kembali dan kita nikmati saja kita. Saya kalau khairan kecilan pada Ustaz Amin Baik dan juga panitia. Kami tutup kajian Kamis malam hari ini kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah khairan. Baik, kami izin live dari meeting, Pak.